Halo semuanya, kami mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Indah Kristina Berudepari dan nama saya Herani Sonoya Putri Bungsinu Haji. Kami dari jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan, kelas BK 1H. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami mengenai laporan keuangan perusahaan dagang yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Ibu Dr. Nurlinda, SE AK MSI CA. Sekian video perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Dalam proyek ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui latar belakangnya. Pentingnya menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang adalah untuk mengetahui arus masuk dan keluarnya uang. Di dalam sebuah perusahaan, laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk membantu mengukur kinerja perusahaan dan mengerti kondisi keuangan perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki laporan keuangan, maka bisa mengalami berbagai macam kerugian. Namun, laporan keuangan juga perlu dilakukan dengan tepat dan teliti agar tidak menimbulkan kesalahan yang akan merugikan perusahaan. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Perusahaan dagang Winola Water merupakan salah satu badan usaha di bidang depot air isi ulang dan merupakan salah satu usaha kecil dengan tahun berdiri yang cukup lama. Karena hal inilah, kami sebagai peneliti tertarik untuk mencoba menganalisis sistem laporan keuangan tersebut, agar usaha dagang Winola Water ini dapat menjadi lebih baik dan berkembang dengan pengelolaan keuangan yang tepat. Rumusan masalah dari proyek ini ialah bagaimana menyusun laporan keuangan Winola Water, dan tujuan penulisannya ialah untuk menyusun laporan keuangan Winola Water. Setelah mengetahui latar belakangnya, rumusan masalahnya, dan tujuan masalahnya, selanjutnya kami akan memberi informasi tentang perusahaan tersebut. Perusahaan dagang depot air minum isi ulang Winola Water beralamat di Jalan Jamin Ginting nomor 692A, Padang Bulan, Medan. Winola Water sudah berdiri sejak tahun 2019 hingga saat ini. Perusahaan dagang ini 100% merupakan kepemilikan bisnis Tuan Rahmat karena perusahaan adalah kepemilikan tunggal. Setelah mengetahui informasi perusahaan tersebut, kita akan menganalisis perusahaan tersebut dalam waktu sebulan. Saldo awal Winola Water November 2022 menunjukkan posisi sebagai berikut. Kas sebesar 20 juta rupiah, perlengkapan sebesar 12 juta rupiah, persediaan awal air 1 tangki sebesar 7.600 liter seharga 400.000 rupiah, kendaraan sebesar 6 juta rupiah, peralatan sebesar 6 juta rupiah, modal Tuan Rahmat sebanyak 44.400.000 rupiah. Selanjutnya di sini telah ada transaksi selama bulan November tahun 2022 sebagai berikut. Pada tanggal 1 November dibeli perlengkapan berupa tutup galon isi ulang, tisu galon, lap, sikat untuk membersihkan galon, dibeli secara tunai sebesar Rp500.000. Pada tanggal 5 November dibeli air minum 5 tangki sebanyak 38.000 liter sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 12 November dibayar beban listrik dan air sebesar 200.000 rupiah. Tanggal 15 November penjualan dari tanggal 1 sampai 15 November 2022 terjual 450 galon air minum dengan total keseluruhan penjualan sebesar Rp2.700.000. Pada tanggal 17 November, Tuan Rahmat mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp250.000. Pada tanggal 28 November, dibayar gaji karyawan bulan November sebesar Rp1.800.000 untuk 2 orang. Pada tanggal 30 November, penjualan dari tanggal 16 sampai dengan 30 November 2022 terjual 435 galon air minum dengan total penjualan sebesar Rp2.610.000. Di sini kami juga membuat perencanaan akun atau kode akun untuk mempermudah kita dalam menyusun jurnal nanti.
Sekarang kita akan membahas jurnal umum. Seperti yang kita ketahui, jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan sebagai tempat untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan. Tanggal 1 November dibeli perlengkapan, maka jurnalnya adalah perlengkapan di debit dan kas di kredit sebesar Rp500.000. Tanggal 5 November terjadi transaksi pembelian, maka jurnalnya pembelian di debit dan kas di kredit sebesar Rp2 juta. Tanggal 12 November dibayar beban listrik dan air, maka jurnalnya adalah beban listrik dan air di debit dan kas di kredit sebesar Rp200.000. Tanggal 15 November terjadi transaksi penjualan, maka jurnalnya adalah kas di debit dan penjualan di kredit sebesar Rp2.700.000. Tanggal 17 November, Tuan Rahmat mengambil uangnya untuk keperluan pribadi, maka jurnalnya adalah pengambilan pribadi di debit dan kas di kredit sebesar Rp250.000. Tanggal 28 November dibayar gaji karyawan, maka jurnalnya adalah beban gaji di debit dan kas di kredit sebesar Rp1.800.000. Tanggal 30 November terjadi transaksi penjualan, maka jurnalnya adalah kas di debit dan penjualan di kredit sebesar Rp2.610.000. Selanjutnya kita akan membahas buku besar. Buku besar merupakan format yang digunakan untuk mengelompokkan akun-akun yang sejenis. Buku besar yang kami gunakan dalam proyek ini adalah buku besar bentuk T-form. Untuk kolom sebelah kiri itu di debit dan yang sebelah kanan itu di kredit. Untuk kolom debit itu menambah kas dan yang kolom kredit itu mengurangi jumlah kas. Maka yang pertama kita catat adalah saldo awal kas sebesar Rp20 juta. Kita letakkan di kolom debit. Tanggal 1 November kas berkurang sebesar Rp500.000. Tanggal 5 November berkurang sebesar Rp2 juta. Tanggal 12 November berkurang Rp200.000. Tanggal 15 November kas bertambah sebesar Rp2.700.000. Pada tanggal 17 November kas berkurang sebesar Rp250.000. Pada tanggal 28 November kas berkurang sebesar Rp1.800.000 dan pada tanggal 30 November kas bertambah sebesar Rp2.610.000. Selanjutnya kita totalkan jumlah saldo kas yang ada di kolom debit sebesar Rp25.310.000 dan yang di kolom kredit sebesar Rp4.750.000. Maka sisa saldo kas per 30 November adalah sebesar Rp20.560.000. Selanjutnya kita catat buku besar perlengkapan. Saldo awal perlengkapan sebesar Rp12 juta. Pada tanggal 1 November perlengkapan bertambah sebesar Rp500. Maka sisa saldo perlengkapan per 30 November adalah sebesar Rp12.500.000. Selanjutnya yang kita catat buku besar persediaan dagang. Saldo awalnya sebesar Rp400.000, maka sisa saldonya Rp400.000 juga. Selanjutnya kita catat buku besar kendaraan. Saldo awal kendaraan sebesar Rp6 juta, maka sisa saldonya sebesar Rp6 juta. Kemudian kita catat buku besar peralatan. Saldo awalnya sebesar Rp6 juta, maka sisa saldonya juga Rp6 juta. Kemudian modal Tuan Rahmat, saldo awalnya sebesar Rp44.400.000, maka sisa saldonya Rp44.400.000. Kemudian pengambilan pribadi atau prive bertambah pada tanggal 17 November sebesar Rp250.000. Buku besar pembelian tanggal 5 November sebesar Rp2 juta. Selanjutnya ada buku besar penjualan tanggal 15 November sebesar Rp2.700.000, tanggal 30 November sebesar Rp2.610.000, maka totalnya per 30 November sebesar Rp5.310.000. Berikutnya ada buku besar beban gaji.
pada tanggal 28 November sebesar Rp1.800.000. Dan yang terakhir ada buku besar beban listrik dan air pada tanggal 12 November sebesar Rp200.000. Selanjutnya di sini kita akan membahas buku besar pembantu. Di sini yang kami buat ada buku besar pembantu aset tetap untuk penyusutan peralatan. Kami menggunakan metode garis lurus. Periode akuisisinya adalah bulan November, nilai asetnya sebesar 6 juta, penyusutannya sebesar 25% yaitu 125.000. Akumulasi penyusutannya sebesar 125.000 dan nilai bukunya sebesar Rp5.875.000. Lalu kami juga membuat buku besar pembantu untuk aset tetap penyusutan kendaraan. Kami juga menggunakan metode garis lurus. Periode akuisisinya pada bulan November, nilai aset sebesar Rp6 juta, penyusutannya sebesar 25% yaitu Rp125.000, akumulasi penyusutannya sebesar Rp125.000 dan nilai bukunya sebesar Rp5.875.000. Lalu kami membuat buku besar pembantu persediaan dagang. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa nilai persediaan akhirnya. Yang pertama kita catat adalah saldo persediaan awalnya sebesar Rp400.000. Jumlah unitnya sebanyak 400 galon. Harga per unitnya sebesar Rp1.000. Lalu pada tanggal 5 November terjadi pembelian persediaan air sebesar Rp2 juta. Jumlah unitnya sebanyak 2.000 galon, harga per unitnya sebanyak Rp1.000. Selanjutnya kita menotalkan jumlah saldo awal dengan jumlah pembeliannya tadi, maka sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal 15 November terjual 450 galon air minum dengan total penjualan Rp450.000. Maka kita kurangkan tanggal 5 November tadi saldonya Rp2.400.000 dikurang Rp450.000. Jadi totalnya sebesar Rp1.950.000. Selanjutnya pada tanggal 30 November juga terjual 435 galon air minum dengan total penjualan Rp435.000. Maka kita kurangkan juga total yang tanggal 15 November Rp1.950.000 dikurang dengan Rp435.000. Maka hasilnya menjadi Rp1.515.000. Jadi kita dapatkan hasil harga pokok penjualannya sebesar Rp885.000 dan hasil akhir persediaannya adalah Rp1.515.000. Setelah itu kita akan membahas neraca saldo. Seperti yang kita ketahui, neraca saldo merupakan wadah yang digunakan untuk merekap sisa-sisa saldo akun dari buku besar. Sisa saldo kas sebesar Rp20.560.000, sisa saldo perlengkapan sebesar Rp12.500.000, sisa saldo persediaan sebesar Rp400.000, sisa saldo kendaraan sebesar Rp6 juta, sisa saldo peralatan sebesar Rp6 juta, sisa saldo modal Tuan Rahmat sebesar Rp44.400.000, sisa prive sebesar Rp250.000, sisa pembelian sebesar Rp2 juta, sisa penjualan sebesar Rp5.310.000, saldo beban gaji sebesar Rp1.800.000 dan saldo beban listrik dan air sebesar Rp200.000. Di sini kami membuat data untuk penyesuaian per tanggal 30 November 2022. Yang pertama ada beban penyusutan peralatan selama 1 bulan sebesar Rp125.000. Yang kedua ada beban penyusutan kendaraan selama 1 bulan sebesar Rp125.000. Dan yang ketiga adalah persediaan akhir air isi ulang per 30 November 2022 sebesar Rp1.515.000. Lalu kita akan membuat jurnal penyesuaian.
Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun pada akhir periode ke nilai yang sebenarnya. Maka kita buat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, beban penyusutan kendaraan di debit dan akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar Rp125.000. Lalu beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp125.000. Selanjutnya, kita membuat jurnal untuk persediaan akhir, ikhtisar laba rugi di debit dan persediaan awal di kredit sebesar Rp400.000 dan persediaan akhir di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar Rp1.515.000. Selanjutnya kita akan membahas worksheet atau kertas kerja, di mana pengertian kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Format yang diperlukan dalam kertas kerja ini ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, laba rugi, dan posisi keuangan. Pertama yang kita lakukan adalah kita harus memindahkan semua angka-angka yang ada di neraca saldo yang sebelumnya tadi telah kita kerjakan ke format neraca saldo. Setelah itu kita memindahkan jurnal penyesuaian ke format penyesuaian yang ada di worksheet ini. Di neraca saldo penyesuaian ini kita mencari nilai yang sebenarnya dengan cara neraca saldo dikurang dengan penyesuaian. Setelah itu kita lanjut ke format bagian laba rugi. Seperti yang kita ketahui, di bagian laba rugi ini berisi pendapatan, beban, dan laba atau ruginya, atau disebut juga dengan laporan nominal. Yang kita catat pada laba rugi ini dari akun pembelian sampai dengan akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya kita jumlahkan atau kita totalkan format laba rugi yang di debit dan di kredit. Jika hasil debit lebih besar daripada kredit, maka perusahaan bakal mengalami kerugian. Kebalikannya, jika kredit lebih besar daripada debit, maka perusahaan mengalami keuntungan. Nah, di sini hasil analisis yang kami lakukan, perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka laba bersihnya sebesar Rp2.175.000. Selanjutnya format posisi keuangan, di mana posisi ini menunjukkan posisi harta, hutang, dan modal. Maka yang kita catat adalah dari akun kas sampai dengan akumulasi penyusutan peralatan. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Yang pertama kita membuat pendapatan yang terdiri dari penjualan sebesar Rp5.310.000. Retun penjualan dan potongan penjualan tidak ada, maka kita buat 0. Lalu kita ke harga pokok penjualan yang terdiri dari persediaan awal sebesar Rp400.000 ditambah dengan pembelian sebesar Rp2 juta. Maka barang yang tersedia untuk dijual totalnya Rp2.400.000. Lalu kita kurangkan dengan persediaan akhir sebesar Rp1.515.000. Maka untuk mencari harga pokok penjualannya, kita kurang harga barang pokok penjualan dengan barang yang tersedia untuk dijual dengan total Rp885.000. Lalu untuk mencari laba kotornya, kita mengurangkan harga pokok penjualan dan penjualannya, dan totalnya ialah Rp4.425.000. Lalu kita ke beban yang terdiri dari beban penjualan. Beban gaji sebesar Rp1.800.000, maka total penjualannya sebesar Rp1.800.000. Lalu kita ke beban umum dan administrasi yang terdiri dari beban listrik dan air sebesar Rp200.000 ditambah dengan beban penyusutan peralatan sebesar Rp125.000 dan ditambah lagi dengan beban penyusutan kendaraan sebesar Rp125.000.
Lalu totalnya adalah sebesar 450.000. Untuk total beban seluruhnya ialah 2.250.000. Maka kita mendapat laba bersih sebesar 2.175.000. Lalu selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan modal yang terdiri dari modal awalnya sebesar 44.400.000. Labanya sebesar 2.175.000 dikurang dengan price-nya sebesar 250.000 dan dapatlah hasilnya 1.925.000. Dan untuk modal akhirnya adalah 46.325.000. Maka berikutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan yang terdiri dari harta, kewajiban, dan modal. Harta terbagi menjadi dua, yaitu harta lancar dan harta tetap. Untuk harta lancarnya terdiri dari kas sebesar 20.560.000 ditambah dengan persediaan dagang sebesar 1.515.000 ditambah dengan perlengkapan 12.015.000 dengan total harta lancarnya sebesar 34.575.000. Lalu untuk harta tetapnya terdiri dari kendaraan sebesar 6 juta dikurang dengan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 125.000 ditambah dengan peralatan sebesar 6 juta dikurang dengan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 125.000. Maka total harga tetapnya ialah 11.750.000. Maka total keseluruhan harta ialah 46.325.000. Yang kedua, kewajiban. Total kewajiban tidak ada, maka kita buat 0. Lalu kita masuk ke modal. Modal pemilik yaitu modal Tuan Rahmat sebesar 46.325.000. Maka total kewajiban tambah modal ialah 46.325.000. Selanjutnya kami membuat perbandingan laporan posisi keuangan. Yang pertama ada kas dengan saldo awal 20 juta rupiah dan saldo akhirnya 20.560.000 rupiah. Selisihnya 560.000 rupiah. Perlengkapan saldo awalnya 12 juta dan saldo akhirnya 12.500.000 rupiah. Selisihnya ada 500.000 rupiah. Untuk persediaan saldo awalnya 400 dan saldo akhirnya 1.515.000. Maka selisihnya ada 1.115.000 rupiah. Kendaraan saldo awal 6 juta dan saldo akhirnya 6 juta, maka hasil akhirnya 0. Untuk penyusutan kendaraan saldo akhirnya terdapat 125.000 rupiah. Peralatan saldo awal 6 juta dan saldo akhir 6 juta, maka selisihnya 0. Penyusutan peralatan saldo akhirnya ada 125.000 rupiah. Modal Tuan Rahmat saldo awal 44.400.000 rupiah dan saldo akhirnya ada 46.325.000 rupiah. Maka selisihnya ada 1.925.000 rupiah. Labanya ada 2.175.000 rupiah dan price-nya sebesar 250.000 rupiah. Setelah itu kami akan menjelaskan laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas merupakan laporan yang menjelaskan kas di posisi keuangan apakah berasal dari aliran operasional, aliran investasi, atau aliran pendanaan. Yang pertama kita catat laba bersihnya sebesar 2.175.000 rupiah. Arus kas dari kegiatan operasional, arus kas masuk ada penyusutan kendaraan dan penyusutan peralatan. Ditotalkan sebesar 250.000 rupiah. Arus kas keluar berupa perlengkapan 500.000, persediaan akhir dagang 1.115.000 rupiah. Totalnya ada 1.615.000 rupiah. Jadi total arus kas masuk dikurang dengan total arus kas keluar sehingga hasilnya minus 1.365.000 rupiah. Maka total arus kas dari kegiatan operasional senilai 810.000 rupiah.
Arus kas dari kegiatan investasi tidak ada, maka dibuat 0. Arus kas dari kegiatan pembiayaan, arus kas masuknya 0, arus kas keluarnya terdapat price sebesar Rp250.000. Maka jumlah arus kas masuk 0 dikurang dengan arus kas keluar Rp250.000, dapatlah hasilnya min Rp250.000. Arus kas saat ini Rp2.175.000 dikurang dengan Rp810.000 dikurang dengan min Rp250.000. Maka dapatlah hasil arus kas saat ini sebesar Rp560.000. Lalu ditambah dengan kas awal, maka arus kasnya menjadi Rp20.560.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, informasi umum. Perusahaan dagang depot air minum isi ulang Winola Water beralamat di Jalan Jamin Ginting nomor 692A, Padang Bulan, Medan. Winola Water sudah berdiri sejak tahun 2019 hingga saat ini. Perusahaan dagang ini 100% merupakan kepemilikan bisnis Tuan Rahmat karena perusahaan adalah kepemilikan tunggal. Kedua, ikhtisar pijakan akuntansi signifikan. A. Dasar penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa kontabilitas atau SAETAP. B. Kas dan setara kas. Kas diperoleh dari penjualan galon seharga 6.000 per galon atau 19 liter dan dikeluarkan untuk membayar beban-beban operasional seperti beban listrik dan air, gaji untuk sebulan. C. Perlengkapan. Nilai perlengkapan di akhir periode bertambah senilai 500.000 dibeli tutup galon isi ulang, tisu galon, lap, sikat untuk membersihkan galon. D. Persediaan dagang. Persediaan dicatat dengan sistem metode fisik, dilengkapi dengan menggunakan daftar buku besar pembantu persediaan. Harga perolehan barang dagang selalu sama Rp52,63 per liter. Sisa persediaan di akhir periode adalah 28.785 liter sehingga bernilai Rp1.515.000. E. Penyusunan aset tetap. Penyusunan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut. A. Kendaraan, harga perolehan Rp 6 juta disusutkan selama 6 bulan, maka 6 juta kali 25% sama dengan 1.500.000 dibagi dengan 12 bulan sama dengan 125.000. Untuk peralatan, harga perolehan 6 juta disusutkan selama 1 bulan, maka 6 juta kali 25% sama dengan 1.500.000 dibagi dengan 12 bulan sama dengan Rp125.000. F. Metode modal Tuan Rahmat. Modal awal Tuan Rahmat sebesar 44.400.000 ditambah dengan hasil laba bersih dari penjualan dan modal Tuan Rahmat berkurang karena ada prive atau pengambilan pribadi sebesar 250.000. F. Prive atau pengambilan pribadi Tuan Rahmat. Tuan Rahmat mengambil uang tunai sebesar 250.000 untuk kepentingan pribadinya membeli beras 15 kg, minyak goreng dan bahan sembako lainnya. G. Penjualan. Penjualan dari tanggal 1 sampai 30 November 2022 terdiri dari 885 galon air minum dikali dengan 19 liter dikali dengan Rp6.000 memperoleh pendapatan sebesar 5.310.000 atau 16.815 liter. Beban gaji. Gaji yang sebesar 1.800.000 diberikan kepada satu orang karyawan dan kepada owner untuk 1 bulan masing-masing Rp900.000. Yang ketiga, sumber perkiraan ketidakpastian. A. Persediaan dagang.
Pemilik usaha meyakini bahwa sumber ketidakpastian terjadi pada barang dagang yang tidak habis terjual. B. Aset tetap. Untuk aset tetap, risiko atau kerusakan ataupun tidak dapat berfungsi. Jadi, pemilik meyakini bahwa nilai aset tetap setiap bulannya akan dikenakan biaya penyusutan dengan tarif yang sesuai dengan aset tetap. Setelah menyusun catatan atas laporan keuangan, kita akan menyusun jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup ialah jurnal yang digunakan untuk menutup akun nominal ke akun modal. Akun yang kita tutup ada 4, yaitu akun penjualan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan prive. Akun yang pertama kita tutup ialah akun penjualan. Penjualan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar Rp5.310.000. Selanjutnya akun beban, ikhtisar laba rugi di debit, beban gaji, beban listrik dan air, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan di kredit sebesar Rp2.250.000. Selanjutnya akun yang kita tutup akun ikhtisar laba rugi sebesar Rp2.175.000 di debit dan modal Tuan Rahmat di kredit Rp2.175.000. Dan yang terakhir kita tutup akunnya adalah akun prive, maka jurnalnya modal Tuan Rahmat di debit dan prive di kredit sebesar Rp250.000. Selanjutnya kita akan membahas neraca saldo setelah penutup. Artinya adalah neraca saldo yang disusun setelah akun nominal ditutup atau dinolkan saldonya dengan cara membuat jurnal penutup. Maka di sini ada akun kas, sisa saldonya ada Rp20.560.000, perlengkapan sisanya Rp12.500.000, persediaan dagang sisanya Rp1.515.000, kendaraan sisanya Rp6 juta, akumulasi penyusutan kendaraan sisanya Rp125.000, peralatan ada Rp6 juta, akumulasi penyusutan peralatan Rp125.000, modal Tuan Rahmat sisanya sebesar Rp46.325.000.